Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 123.200.102. Akan menyampaikan materi tentang SPK, pembelian penyimpanan eksternal. Di sini saya memiliki 4 kriteria, yaitu jenis storage, merek storage, kapasitas storage, dan harga storage. Untuk jenis storage itu bersifat benefit karena semakin besar semakin bagus. Berlaku juga untuk merek storage sebagai benefit karena semakin terkenal semakin bagus. Lalu ada kapasitas storage juga benefit karena semakin besar juga semakin bagus. Lalu untuk harga storage yaitu cost karena semakin murah akan semakin bagus. Nah, untuk sini ada nilai bobot untuk setiap variabel dan kriteria jenis storage. Yang pertama ada hard disk dengan nilai 2, SSHD dengan nilai 3, SSD dengan nilai 5. Lalu untuk merek storage sendiri ada Seagate dengan nilai 1, Transcend dengan nilai 2, SanDisk dengan nilai 3, dan Western Digital dengan nilai 4. Untuk kapasitas storage terdiri dari ada 256 GB saya beri nilai 2, 512 GB saya beri nilai 3, dan 1 TB saya beri nilai 5. Untuk costnya sendiri, jika kurang dari 500.000 saya beri nilai 2, jika antara 500.000 sampai 1 juta saya beri nilai 3, untuk 1 juta sampai 1,5 juta saya beri nilai 4, dan untuk lebih dari 1,5 juta saya beri nilai 5. Nah, di sini ada tabel sebelum di sini ada data isinya jenis storage yang tersedia ya. Oke, langsung kita ke MATLAB. Nah, di sini saya sudah menyiapkan GUI untuk jika kita ambil data. Nah, nanti muncul jenis storage, merek storage, kapasitas storage, dan harga storage yang telah dikonversikan dari sini. Nah, untuk nilai bobot masing-masing storage di total harus 100 ya. Jadi misal kita input untuk jenis storage kita butuh 20 saja, merek storage juga 20. Lalu untuk kapasitas storage-nya 30 dan harga storage-nya 10. Jika kita pencet input, nah nanti muncul data yang cocok sesuai dengan kriteria yang kita input. Nah, karena muncul data keempat, berarti kita yang paling cocok untuk kita yaitu adalah data keempat. Oke, lalu untuk masing-masing fungsinya. Untuk tadi fungsi ambil data ini saya mendeklarasikan variabel ops dengan fungsi detect import options book3.csv. book3.csv isinya data yang seperti ini. Lalu saya variabel opts saya kali dengan selected variable names, saya gabung sama dengan 1 sampai 4, yaitu array 1 sampai 4. Nah, lalu saya masukkan ke data sama dengan read matrix dalam bentuk matrix book3.csv dengan variabel opts. Lalu untuk menampilkan datanya saya pakai set handles.ui table 1. Karena bentuknya data, kita deklarasikan data dengan variabel data. Lalu untuk metodenya sendiri saya menggunakan saw. Jadi pertama saya ambil data dari CSV dulu. Nah, setelah itu saya ambil data dari masing-masing inputan bobot yang tadi kita input,
yang di sini ya. Setelah diambil, nah kita susun jadi bentuk matriks. Untuk kriterianya sendiri ini berurutan dari C1, C2, C3, C4. Nah, lalu saya siapkan matriks M dan N sama dengan size dari matriks data itu yang mau kita buat. Nah, lalu saya deklarasikan R sama dengan zeros dari matriks M, N. Nah, saya kosongkan matriks M, N. Nah, lalu ini untuk normalisasi datanya. Untuk for J sama dengan 1 sampai dengan N. If kriteria J sama dengan 1, maka data pada kolom ini kita bagi dengan maksimum data jika kriteria sama dengan 1. Jika kriteria sama dengan 0, kita masuk ke else dengan minimal dari data pada kolom J dibagi dengan data pada kolom J. Nah, setelah itu ada perulangan for I sama dengan 1 sampai dengan M. Ini perulangan, lalu ada VI sama dengan sum bobot dari yang kita input dalam bentuk matriks dikali matriks R dari I sampai dengan habis. Nah, nanti akan tersimpan di VI nilainya. Nah, di sini ada perulangan dari indeks. Ini indeks, lambangkan indeks dan hasil sama dengan max dari V. Jadi jika V-nya maksimum, maka akan dimasukkan ke indeks hasil. Lalu saya mendeklarasikan hasil A dengan strcat buka kurung data ke, lalu menambahkan function 62 str dengan variabel hasil dari sini. Nah, setelah itu kita munculkan dengan set handle.hasil A dalam bentuk string variabel hasil A. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.